Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih sudah menonton video ini. Video ini nggak perlu di-subscribe, apalagi teaser guys, tonton saja. Let's go, enjoy, relax, and stay focused this video. सोचती है ज्यादा कम वो समझती है, सोचती है ज्यादा कम वो समझती है। दिल कुछ कहता है कुछ और ही करती है। लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती, लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती। सोचती है ज्यादा कम वो समझती है। दिल कुछ कहता है कुछ और ही करती है। लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती, लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती। प्यार उसे भी है मगर शुरुआत तुम्ही से चाहे। खुद में उलझी उलझी है पर बालों को सुल। इतना ही खुद से खुश हो तो पीछे क्यों आते हो? फूल कभी तो उसको पता है ये कह ना सकोगे तुम। इसलिए लड़कियां लड़कों से नहीं होती, इसलिए लड़कियां लड़कों से नहीं होती। जाने कौन कौन से दिन वो तुमको याद दिलाए। प्यार को चाहे भूल भी जाए तारीखें न भुलाए। दिल में तुम्हारा नाम Wow. है, जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो I'm not listening जाए। to कुछ ही you. दिन में नजरें इनकी इधर उधर I'm मंडे। not listening सिर्फ to you. प्यार से जिंदगी नहीं चलती। Okay, I'm not with तुम her. इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती? Okay, that's it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sobat tutor? Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi kita dalam sesi ke-6 dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis. Sahabat tutor, kali ini kita akan membahas lebih jauh lagi mengenai aspek-aspek penilaian dari segi dampak lingkungan. Jadi perlunya kita memahami sekali setiap bisnis ataupun sebuah usaha yang ingin kita jalankan ataupun proyek yang ingin kita investasikan, perlunya harus memperhatikan hal-hal yang dapat menyebabkan efek samping dari proyek itu sendiri. Jadi penilaian-penilaian itu bukan hanya sekedar hanya menilai dari segi internal ataupun keuntungan secara komersial dari proyek ataupun dari bisnis yang akan kita buka, tapi juga kita perlu tahu dampak-dampak di luar dari kegiatan bisnis itu sendiri. Apakah contohnya? Mari kita sama-sama mempelajari studi kelayakan bisnis ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sahabat tutor, kali ini kita akan membahas tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi, kalau kita ingin berinvestasi ataupun menjalankan sebuah proyek, kita tidak hanya memikirkan keuntungan ataupun kerugian dari sebuah proyek yang kita jalankan, tetapi kita harus memikirkan lingkungan di sekitar kita. Pertama, bagaimana lingkungan terhadap alam, yaitu seperti dampak pembuangan limbah. Jadi perlunya kita tidak mencemari alam. Baik, sahabat tutor, apa yang dimaksud dengan AMDAL itu? AMDAL itu singkatan dari
analisis dampak lingkungan, atau kita bisa memahaminya bagaimana kita mempelajari tentang dampak-dampak lingkungan ini, sehingga jangan sampai proyek yang kita jalankan sudah bagus secara komersial, tetapi secara lingkungan tidak memenuhi syarat. Jadi kita perlu eksternalitas dan hakikat dari AMDAL itu sendiri. Eksternalitas itu adalah efek samping, Sobat Tutor. Jadi suatu efek samping atas tindakan pihak tertentu terhadap pihak lain, baik dampak yang menguntungkan maupun yang merugikan. Jadi proyek yang sifatnya besar dan terkait dengan masalah sosial ekonomi umumnya memunculkan masalah externality. Eksternalitas muncul dalam bentuk produk ikutan ataupun sampingan. Jadi hakikatnya AMDAL, analisis dampak lingkungan, itu adalah kajian secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan, sedangkan analisis mengenai dampak lingkungan adalah hasil studi mengenai dampak penting sesuatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi kita harus menganalisis berbagai kemungkinan-kemungkinan terjadi terhadap lingkungan jika kita melaksanakan atau menjalankan sebuah proyek. Jadi landasan hukum dari AMDAL ini diatur oleh undang-undang, yaitu peraturan pemerintah nomor 27 tahun 99 tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Peraturan pemerintah ini ditindaklanjuti oleh surat keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup mengenai jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL. Jenis usaha tersebut seperti pengubahan bentuk lahan dan bentang alam, eksploitasi sumber daya alam, proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya. Proses kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi, sumber daya alam, dan atau pelindungan cagar budaya, dan kemudian introduksi jenis tumbuhan, jenis hewan, dan jenis renik. Jadi ada beberapa hal lagi yang jenis usaha yang wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL itu sendiri, Sobat Tutor. Pelaksanaan AMDAL itu biasanya pihak terkait dalam proses pelaksanaan AMDAL, pihak yang berkepentingan langsung dengan AMDAL adalah pemerintah yang ingin memastikan terselenggaranya pembangunan yang berkelanjutan dan tidak mengorbankan lingkungan. Kemudian pengusaha atau sponsor yang ingin memastikan rencana usaha atau kegiatannya dapat beroperasi karena layak lingkungan. Kemudian masyarakat sebagai kelompok yang terpengaruh langsung dengan keberadaan proyek. Jadi penting sekali dalam pelaksanaan AMDAL ini, tentunya pihak yang mengawasi itu adalah pemerintah, Sobat Tutor, karena alam dan seisinya di satu negara itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45, bahwasanya alam di pasal 33 sumber daya alam itu semua dikuasai oleh negara. Jadi setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha itu wajib memiliki kelayakan lingkungan. Ya, jadi kelayakan lingkungan di mana pengusaha ataupun sponsor tersebut akan bertanggung jawab kepada pemerintah. Dalam hal ini pemerintah itu adalah Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, jadi penting sekali proses dokumentasi, proses kelayakan atas suatu lingkungan di dalam menjalankan ataupun di dalam merencanakan sebuah proyek, wajib ada izin kelayakan dari AMDAL ini melalui pemerintah. Kemudian juga masyarakat sebagai kelompok yang berpengaruh langsung dengan keberadaan proyek tentunya harus dapat menjaga lingkungan dan juga menjadi ujung tombak dalam pengawasan terhadap lingkungan tersebut. Jika terjadinya pencemaran atau pelanggaran terhadap dampak dari lingkungan ini, maka masyarakat bisa melaporkannya kepada pemerintah.
Waktu pelaksanaan AMDAL sebagai bagian dari studi kelayakan suatu rencana usaha atau kegiatan. Maka studi AMDAL seharusnya dimulai pada saat perencanaan usaha atau kegiatan. Jadi AMDAL ini sahabat tutor harus dilengkapi dokumennya sebelum proyek berjalan. Jadi pas perencanaan kita harus sudah dapat izin kelayakan dari AMDAL ini. Kemudian penanggung jawab pelaksanaan AMDAL itu secara umum tanggung jawab itu koordinasi pelaksana AMDAL berada pada Bapedal, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, ataupun di Kementerian Lingkungan. Bapedal menyediakan informasi berupa pedoman pelaksanaan studi AMDAL dan melaksanakan tugas pengawasan atas pelaksanaan dari proyek tersebut. Kemudian proses penapisan kegiatan atau usaha yang wajib AMDAL. Proses penapisan wajib AMDAL adalah proses penentuan apakah suatu rencana usaha atau kegiatan wajib menyusun AMDAL itu sudah dicukupi kelengkapannya atau tidak. Jadi wajib dinilai sudah baik ada pelaksana AMDAL-nya atau tidak. Adapun prosedur dalam pelaksanaan AMDAL itu isi dokumennya. Dokumen AMDAL terdiri 4 rangkaian dari hasil studi yang dilakukan secara berurutan, yaitu dokumen kerangka acuan atau KAMDAL, dokumen AMDAL, dokumen RKL, dan dokumen RPL. Prosedur penilaian dokumen AMDAL dibagi menjadi 2 tahapan pokok, yaitu penilaian dokumen, yaitu KAMDAL dalam tahap pertama, dan penilaian dokumen RPL dan RKL dalam tahap kedua. Tanggung jawab pengawasan dan perizinan AMDAL. Pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan pelaksanaan AMDAL adalah instansi yang secara teknis membidangi usaha atau kegiatan tersebut, serta instansi yang diberi wewenang untuk mengendalikan dampak lingkungan. Dalam hal ini adalah diwakili oleh Bapedal. Peran serta masyarakat dalam sistem pembinaan. Instansi wajib mengumumkan secara luas suatu rencana usaha atau kegiatan yang membutuhkan studi AMDAL agar masyarakat luas dapat memberikan tanggapan yang disalurkan lewat komisi, terutama bagi masyarakat yang berkepentingan langsung dengan keberadaan rencana dari proyek tersebut. Kemudian daftar-daftar kegiatan yang wajib melengkapi dokumen AMDAL itu pertama bidang pertanahan, bidang pertanian, bidang sumber daya energi dan mineral, bidang pengembangan nuklir, bidang perikanan, bidang kehutanan, bidang perhubungan, bidang teknologi satelit, dan bidang perindustrian, serta bidang pekerjaan umum. Jadi sahabat tutor, di dalam teknis ataupun prakteknya di dalam dokumen AMDAL ini wajib kita penuhi sebelum proyek berjalan. Nah, biasanya waktu itu saya pernah juga mengurusi ataupun melengkapi dokumen AMDAL ini, sahabat tutor. Jadi sebelum proyek kita berjalan, jadi pada saat tender kita sudah dimenangkan, contohnya dalam bidang pekerjaan umum, sahabat tutor, setelah tender kita sudah menangkan, lalu kita dapat SK untuk pengerjaan, maka kita langsung namanya melakukan yang kegiatan yang disebut izin AMDAL itu sendiri, sahabat tutor. Jadi ketika perencanaan itu sudah kita dapatkan, karena bagaimanapun setiap kegiatan dokumentasi ataupun memiliki izin AMDAL ada biaya atau kos yang kita keluarkan. Ini termasuk di dalam aspek penilaian keuangan di dalam biaya pendahuluan. Jadi proyek ini belum berjalan secara teknis, belum berjalan, tetapi ada kegiatan yang wajib kita penuhi sebelum proyek ini berjalan, dan tentunya dengan ada kegiatan ini tentunya kita ada mengeluarkan biaya, di mana nanti kita akan memiliki beberapa pengawas dari staf ahli dari pemerintah, kemudian kita juga memiliki juga staf ahli di bidang AMDAL ini, dampak lingkungan ini, sehingga kita mendapatkan satu kesepakatan ataupun mendapatkan izin dari pemerintah atas kelayakan dampak lingkungan ini, dan kita bisa menjalankan proyek ini. Tentunya hal ini harus kita bersinergi dengan masyarakat di lingkungan sekitar proyek tersebut, karena bagaimanapun pembuangan atas sampah proyek ataupun limbah proyek
itu jangan sampai mencemar lingkungan dan jangan sampai terkontaminasi dengan kehidupan masyarakat. Ini adalah faktor penting di dalam melakukan izin analisa mengenai dampak lingkungan ini, sehingga proyek ataupun usaha yang kita jalankan harus layak, harus ramah dengan lingkungan, dan harus dapat menjaga kesehatan masyarakat atas limbah dari proyek yang kita jalankan. Tentunya efek samping ini menjadi fokus utama kita di dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha sahabat tutor, karena sejak tahun 2011 bahwasanya pemerintah dalam hal ini juga masyarakat internasional itu sangat memperhatikan sekali namanya dampak lingkungan terhadap kegiatan suatu usaha, terutama di bidang pertambangan sahabat tutor, karena bagaimanapun lingkungan merupakan sumber daya manusia atau sumber daya alam yang wajib manusia rasakan secara gratis, karena lingkungan itu memberikan satu udara yang baik, udara yang bisa menghasilkan satu oksigen untuk kita hirup dan menjadikan sumber kehidupan bagi masyarakat, di mana lingkungan ini tentunya kita bagaimana mendapatkan air bersih, mendapatkan udara yang bagus, mendapatkan yang namanya kesehatan secara gratis sahabat tutor semua. Dengan kita menjaga lingkungan, maka kita akan mendapatkan yang namanya kesehatan. Jadi karena faktor sehat, faktor hidup itu merupakan hak asasi manusia, maka dari itu setiap kegiatan usaha ataupun setiap proyek yang mau dijalankan atau direncanakan wajib ada kelayakan dari dampak lingkungan tersebut. Sehingga dengan adanya ini proyek itu bisa berjalan dengan baik, dengan memperhatikan lingkungannya dan mengolah limbah proyek itu, sehingga jangan sampai limbah tersebut dapat mencemari lingkungan dan masyarakat sekitar proyek tersebut. Baik sahabat tutor, kali ini kita akan berdiskusi tentang AMDAL, tentang dampak lingkungan ini, di mana dalam diskusi 6 ini sahabat tutor harus memberikan tanggapan mengenai contoh-contoh kasus tentang masalah AMDAL ini, sehingga sahabat tutor bisa memberikan tanggapan dan bagaimana penyelesaian atas masalah tersebut. Saya di sini memberikan kisi-kisi ya sahabat tutor, di mana banyak sekali contoh-contoh kasus terhadap AMDAL ini, pencemaran terhadap dampak lingkungan ini, contohnya seperti tempat pembuangan akhir atau TPA sampah di Bantar Gebang. Itu sudah banyak sahabat tutor bisa share, bisa cari di internet. Terus Star Hotel di Semarang, terus ada proyek yang PU seperti flyover Manahan Surakarta, renovasi Bandara Kuala Namu di Medan, reklamasi Pantai Teluk Jakarta DKI Jakarta, pembangunan Mall Grand Indonesia Jakarta. Ini satu contoh kasus yang sudah beredar di Google. Dan ada juga contoh-contoh kasus seperti lumpur lapindo, itu juga ada salah satu pelanggaran AMDAL terbesar di Indonesia yang sampai sekarang masih dirasakan oleh masyarakat Sidoarjo. Jadi di situ sahabat tutor bisa menganalisa, bisa memberikan tanggapan terhadap kasus-kasus tersebut, sehingga penyelesaian apa yang menurut sahabat tutor bisa diberikan terhadap kasus-kasus tersebut. Di sini tidak ada salah, tidak ada yang benar. Di sini kita memberikan tanggapan sesuai pemikiran sahabat tutor mengenai solusi terhadap penyelewengan atau pelanggaran terhadap dampak lingkungan dari usaha-usaha yang tidak memperhatikan lingkungan tersebut. Baik, sahabat tutor semuanya, demikianlah penyampaian dari saya mengenai dampak lingkungan terhadap kegiatan sebuah proyek ataupun sebuah bisnis. Maka dari itu perlu sekali kita memiliki pengetahuan dari lingkungan ini, walaupun bukan di bidang kita, karena bagaimanapun eksternalitas terhadap AMDAL ini sangat signifikan sekali. Jika kita tidak memperhatikan, maka
proyek tersebut tidak akan berjalan dengan baik, bahkan kita akan mengalami kerugian ataupun kebangkrutan. Karena bagaimanapun setiap pelanggaran AMDAL itu ada sanksi, karena AMDAL ini ada undang-undangnya, ada peraturannya yang wajib kita patuhi. Jadi perlu sekali kita memahami tentang dampak lingkungan atas satu kegiatan sebuah usaha ataupun proyek, agar kita tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan sebelum proyek ini berjalan. Baiklah sahabat tutor semuanya, demikian penyampaian saya mengenai materi sesi ke-6 ini tentang dampak lingkungan dan bagaimana penilaiannya. Jadi semuanya itu juga ada aturannya dalam peraturan pemerintah tahun 1199. Jadi sahabat tutor bisa baca sendiri, bisa melihat sendiri, dan saya harap sahabat tutor bisa membaca kasusnya juga, menelaah, sehingga sahabat tutor mempunyai gambaran bagaimana solusi terhadap kasus-kasus yang sudah terjadi, sehingga sahabat tutor bisa menarik sebuah kesimpulan. Oke sahabat tutor semuanya, demikianlah penyampaian saya mengenai AMDAL ini. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi sahabat tutor. Tetap semangat, be smart and be creative.